Asyallahu indal mizan, asyallahu indas sirat, asyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arafa al-ghulamu yaminahu min shimalihi famuruhu bis-shalah. Kata Nabi, beliau bersabda, jikalau anak kecil udah mengerti mana tangan kanan daripada tangan kirinya, famuruhu bis-shalah, maka perintahkan ia akan melaksanakan sholat. Jadi anak kita uji coba antara tangan kanan sama tangan kiri. Tanya ini apa nak? Kanan. Ini apa nak? Kiri. Dibalik, ini kiri nak, kanan. Ini kanan nak, kiri. Dibolak-balik ya, sebab anak itu biasanya yang dipilih yang belakang. Yang ini apa, yang itu nak? Yang itu apa ini nak? Yang ini. Jadi dipilih yang belakang, dicoba-coba, ternyata sudah ngerti, maka Nabi ajarkan famuruhu bis-shalah. Kita mulai diperintah mengajari anak kita sholat ya, ndak ya disuruh sholat gitu, ndak langsung diajarin caranya wudhu, walaupun belum benar tapi urutannya mungkin benar, sedikit demi sedikit, termasuk bacaannya Quran. Berarti kan sholat anak harus bisa baca Quran, berarti anak mulai diajarin baca Quran. Kalau sekarang kita ini lambat ya, kita ini lambat bacakan anak-anak kita Quran. Kalau orang-orang bahari, kadang-kadang yang umur 4 tahun 5 tahun sudah ada yang hafal Quran. Habib Abdullah Al-Haddad, beliau matanya buta, umur 6 tahun hafal Quran. Kita 6 tahun masih belum dibacain Iqra, belum pernah. Dan sebaik-baik guru, terutama Al-Quran, adalah orang tua. Anak mengenal Quran usahakan dari ibu bapak. Kalau tidak bapak, ibunya. Kalau kita lihat biografi ya, siapa aja orang-orang besar, mesti gurunya ibu bapaknya dulu. Guru sekumpul gitu juga mamanya, neneknya. Habib Ali ibunya, Habib Abdullah Al-Haddad ibunya, yang mengajarkan Quran. Jadi anak kenal Quran melalui orang tua. Jadi kalau gitu pian umpamanya anak bisa baca Quran melalui orang tua, ibarat maaflah asal anak sholat aja, anak tanpa kirim doa kepada orang tua, itu orang tua sudah dapat. Tinggal gini, anak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Quran dari orang tua. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Anak cucu Adam kalau sudah meninggal semua terputus kecuali 3. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah nang mengalir, sedekah ke masjid, ke pesantren untuk jalan ya, Quran, atau sedekah mata air, ini ngalir terus tak putus-putus. Terus wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah Quran itu kan dari orang tuanya, paling jelek lah, paling jelek kalau kita umpamanya mungkin karena kesibukan kita sehingga tidak bisa mengajarin anak kita Quran,
maka paling tidak huruf hijaiyahnya a, ba, ta, sa, jim itu aja yang diajarkan, paling tidak sudah. Syukur-syukur bisa baca Qur'annya melalui orang tua, melalui orang tua kita. Setiap anak baca apa aja, baca maulid hafsi kah, tanpa kirim ya Allah aku berikan pahala ini kepada abah mama, enggak pakai gitu, langsung ngalir karena dia yang ngerti bahasa Arab tadi, bahasa hijaiyahnya dari abah mama, langsung masuk kuburnya. Apalagi dikhususkan ya Allah, ulun hadiahkan bacaan Quran ini kepada abah mama ulun, Al-Fatihah baca Quran ngalir. Jadi dapat dua, dari ilmu nang manfaat, dari anak nang soleh. Jadi mengajari ini, maka perintah kan anakmu sholat itu bukan sekedar ayo sholat, bukan. Cara wudhunya diajarin, ya, tata cara sholatnya yang benar diajarin, caranya sholat kayak gini, ditata baik-baik. Kalau kecil bang, asal tahu gerakan aja cukup. Lihat mamanya di samping, mamanya ruku itu ya apa, itidal itu ya apa, sujud itu ya apa. Orang tua mengenalkan, ya, mengenalkan. Quran mengatakan, sebenarnya kita ini masya Allah ya, Allah itu ngasih resep hidup penuh keberkahan. Cari rezeki tidak sulit. Di mana sih ada ATM-nya rezeki itu? Ya, ATM-nya rezeki itu ada. Di mana? Di dalam sholat. Kalau pian yakin, dengan maaf catatanlah, sholat dengan sebenar-benarnya sholat, bukan sekedar asal sholat, ya. Makanya di situ Allah berfirman wa'mur, perintahkan. Kepada siapa Allah perintahkan? Kepada kita. Merintah kepada siapa? Ahlaka, keluargamu, termasuk istri, termasuk anak. Wastabir 'alaiha, kemudian sabar. Merintah anak, istri, tentu kadang-kadang ada istri kita kadang koler, ya, bukan sekedar sholat loh ya. Gimana sesuai sholatnya seperti belajar kayak Nabi Muhammad. Ya apa sholatnya Nabi Muhammad? Satu, Nabi tidak pernah sholat kecuali berjamaah. Nabi tidak pernah sholat kecuali tepat waktu. Nah, ya, kita ini kan memang kadang-kadang sholat, tapi pertanyaannya, kita sholatnya tepat waktu enggak? Sholatnya kita berjamaah enggak? Yang laki-laki ini terutama, ya. Allah mengatakan dalam hadisul qudsi, uruslah urusanku, ati ma'amartuka, taati apa yang aku perintahkan, aku akan mencukupi kamu, kata Allah. Aku akan mencukupi kamu, asal nurut aja sama Allah. Sebab dunia ini yang ngatur adalah Allah. Wa'mur ahlaka bisolah, ujar Allah, perintahkan anakmu mengerjakan sholat. Terus ketika perintah, wastabir 'alaiha, bersabar. Terus continue ngajarin merintah. Ujar Allah, la nas'aluka rizqa, aku ndak nuntut kamu minta rezeki sama kamu, ndak. Nahnu narzukuk, aku yang ngasih rezeki kamu. Kalau sudah bilang rezeki, pian jangan berpikir rezeki itu duit. Nah, kalau pian berpikir rezeki itu duit, berarti rezeki pian sedikit.
Rezeki itu kesehatan, rezeki ketenangan, rezeki istri solihah, rezeki anak soleh, rezeki umur berkah, rezeki rumah tangga tentrem, itu rezeki. Ya, tetangga baik itu juga rezeki, teman baik itu juga rezeki. Kalau rezeki itu cuma duit, berarti rezeki kita sedikit. Karena kalau sampean ngelihat dalam kehidupan sekarang, banyak orang berduit tapi tidak bisa makan duit. Ya, banyak orang berduit tapi tidak bisa makan duit. Jangankan orang yang banyak duit, setengah banyak duit aja kadang banyak tidak bisa makan duit. Dikasih emping melinjo tidak mau, beli bubur dikasih emping melinjo kan tidak usah emping melinjo. Bubur ayam apa namanya, Banten kan. Kenapa? Kata ada apa asam urat. Ada asam uratnya. Nah, maaflah ini banyak. Jadi maaf, rezeki itu la nas'aluka rizqa, kata aku narzuqu wa nahnu narzuquk, aku yang mencukupi kamu dengan rezeki. Dan itu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tidak sekali ngasih. Biasanya rezeki itu Allah ngasih mesti biasanya menggunakan fi'il madhi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, dan daripada rezeki yang telah aku berikan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, ya, khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum, yang telah aku berikan rezeki kepada mereka. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna, dan sungguh jangan menyangka orang-orang yang bakhil terhadap mimma atahumullah, terhadap rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi udah dulu-dulu. Tapi masalah sholat, Allah menggunakan fi'il mudhari'. Artinya apa? Ini ditambahin dengan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki nang datangnya tidak diduga-duga, rezeki yang mengandung keberkahan. Nahnu, kami Allah, narzukuk, yang mencukupi, memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, dan akhir yang baik, akhir yang baik diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Jadi maaflah, sholatnya dibaikin, ya, wahum ala sholatihim yuhafidun, mereka di dalam sholatnya senantiasa menjaga, maksudnya menjaga waktu. Kita ini masih molor-molor Pak, kadang ya, kebentur masalah dunia sedikit, sholat diperlambat. Jangankan urusan kerjaan, ada undangan kemanten aja udah molor sholat kita, terutama ibu-ibu. Kenapa? Sebab sudah bebedak 7 lapis. Suaminya bilang, kita mampir yuk ke masjid dulu, kita adzan nih duhur. Kata istrinya, nanti aja mas, nanti aja bah. Kenapa? Aku sudah terlanjur bebedak. Nah, kan masih ada acara 2 lagi, ya. Akhirnya suami ngalah, ya sudah nanti. Sampai di rumah 2:30 baru sholat duhur. Tapi insya Allah di sini ndak, ya, ndak ada bedanya. Ada istri kita ini yang
biasa-biasa, nah ibarat bebedak asal-asalan. Kemanten ya gitu dimampirkan ke masjid, ayo salat dulu ya, ayo salat. Habis itu undangan kemanten lagi, beda yang glowing, berlapis-lapis ya, sudah kelihatan. Bah, ini udah terlanjur berlapis-lapis itunya. Wahum ala salatihim yuhafidun, mereka atas salatnya menjaga, betul-betul dijaga. Ibarat orang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya tergantung di masjid. Ada undangan apa aja teringat masjid. Masih ada 3 mas undangan tasmian lawan sudah sholat dulu ke masjid, nanti undangan setelah sholat. Sebab kadang-kadang laki-laki ini kalah lawan bini-bini. Anu aja kita sholat, kata bininya, anu aja nanti aja mas, anu. Kalah lakinya, takut. Suami-suami takut istri. Kadang-kadang gitu, kalah. Jadi anak kita mulai kita ajarin semenjak dini. Ibu, kalau kita mengajari anak mulai kecil sholat, kita nanti tidak berat ketika mengajak setelah gede. Nggih? Karena pohon itu bisa diatur dikala pohon itu masih kecil. Pian punya pohon mangga bercabang kalau, nah ke sono ada yang ke jalan, masih kecil segini anunya, batangnya ke jalan. Nah ini bisa pian tikukan ke dalam rumah pian, ke halaman rumah pian. Caranya ikat tali, tarik, seret, udah. Kalau memang nyebar gampang, kasih 4 penjuru, habis itu kasih kayu, maka yang tadinya ke bawah tarik ke atas, biarin, ikat sudah, tungguin setengah tahun mereka naiknya ke atas gini semuanya, bukan ke bawah. Kenapa? Masih halus. Begitu udah gede segini, kita buka kayunya, maka dia tetap menghadap ke atas. Itu kalau kita ngajarin anak kita mulai kecil. Ujar syair, at-ta'allumu fis sighar kan naksi fil hajar. Mengajari anak di waktu halus kecil itu seperti mengukir di atas batu. Pelajaran-pelajaran kita waktu kecil masih mudah teringat dibanding at-ta'allumi fil kibar. Kayak ngajarin anak waktu gede. Ngajarin anak kita waktu gede itu seperti mengukir sesuatu di atas air. Ada air menggenang, pian tulis ini seret pakai kayu, ada pangberiaknya, wur, begitu sampai tepi hilang. Anak gede kalau kita aja ayo sholat, mungkin saat itu sholat, nanti sampai ndak negur, ndak sholat lagi dia, ndak sholat lagi. Makanya anak-anak kalau menghafalkan Quran kah, belajar kah waktu kecil gitu, lebih nangkep dibanding kayak pian. Kayak model-model pian ini ngapalkan surat apalagi yang tidak pernah dibaca. Kalau Yasin mungkin sering, Tabarok mungkin sering, Waqiah mungkin sering, Ar-Rahman mungkin sering. Coba pian ngapalkan surat yang jarang pian baca. Lah, begitu pian baca 2 baris di atas diulang-ulang sampai 20 kali, alhamdulillah hafal. Ya kalau hafal di atas sudah diulang-ulang 30 kali kah hafal, alhamdulillah hafal. Turunlah ayat ketiga keempat, nang 1 2 lupa. Ya, kenapa? Itu tadi. Makanya ibu maaf, pian apalan nang kejadian, nah kejadian 2 hari yang lalu pian lupa. Ayo ngapain yuk kemarin 2 hari lalu yuk? Ayo jujur aja. Ayo pian spontan. Ngapain 2 hari lalu? Nyariin mesti sampean. Iya, aku 2 hari lalu ngapain? Nggak ketemu.
Tapi kalau pian ditanya waktu kecil pian, dulu sekolah ya apa kelas 1, cerita pian. Dulu saya kalau sekolah itu tetangga saya ini biasanya berangkat sekolah sama ini. Biasanya kalau pulang sekolah mandi di Sungai Karangmumus. Begini ini. Nanti kadang-kadang mancing, kadang ini. Apal pian. Ya, apal. Teringat masih kayak oh ya gini. Tapi kejadian 2 hari yang lalu itu pian lupa. Lah itu ada hikmahnya, Pak. Pian dikasih lupa itu ada hikmahnya. Coba pian ndak lupa, pian sedih. Ditinggal meninggal orang tua, masih teringat. Ditinggal meninggal suami, masih teringat. Sedih terus pian. Makanya orang-orang istri-istri karena tinggal meninggal suami nangisnya paling sehari. Habis itu ndak terlalu nangis. Habis itu bisa senyum. Habis itu kawin lagi. Ya kalau coba diingat terus kayak waktu kecil, teringat terus nostalgia dengan suami, sedih terus pian. Dengan orang tua sedih terus akhirnya. Itu hikmahnya ketika di usia tua pian dilupakan banyak sama Allah. Jadi memori-memori yang sedih-sedih itu hilangan semuanya. Beda kalau anak-anak teringat terus. Jadi ajarin mulai kecil, apa nang bagus-bagus pian ajarin. Ulun diajarin waktu Asmaul Husna itu mulai halus. Kayak gini tuh sambil guring waktu di Nina Bobo nanti gini kan. Sambil bacaan walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Teringat di sini, didengar aja. Nanti malam suruh aja baca Bismillahirrahmanirrahim walillahil asmaul husna sambil ngantuk gitu tidur. Sampai sekarang hafal. Ya. Dulu orang tua yang ngajarin. Kadang aqidatul awam abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi daimil ihsani sampai seret. Mulai kecil dihafalkan. Makanya khusus untuk sholat Nabi dan Allah memerintahkan anak kita belajar di waktu kecil. Kalau haji ndak, zakat ndak, puasa ndak, tapi sholat harus. Karena sholat adalah tiang agama. Dan semua kehidupan itu diatur oleh Allah di dalam sholat. Kepingin anak kita jadi anak soleh, kepingin istri kita jadi orang yang solihah, kepingin kita jadi pemimpin yang bagus di dalam sholat. Pemimpin yang bagus, pemimpin yang jadi imam. Nah, imam mesti pang sampai kepingin punya menantu perlu dipilih, kepingin punya suami pasti milih. Tidak mungkin asal-asalan karena mau jadi pemimpin. Jadi imam ini harus dipilih. Tentu sampai kalau kepingin punya pemimpin yang bisa mengatur makmum. Kalau menantu bisa ngatur anak kita. Lah, maaf ibu, tidak sembarangan jadi imam. Baik menurut dia, belum tentu baik menurut makmum. Saya tanya bu, orang kalau baca Quran, saya tanya baca Quran itu baik apa enggak? Hah? Baca Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku nang paling disenangi oleh Allah baca Quran. Quran itu gajinya luar biasa. Ya, Quran itu ada bergaji 30 juz. Kalau 30 juz pian tamat, 60.000 malaikat mendengarkan pian. Idza khatamal abdul Qur'ana, ya, kalau ada seorang hamba hafal khatam Quran, shalla alaihi sittuna alfi malakin. 60.000 malaikat begini. Berdoa. Pian amin, sadaqallah amin, kata amin. 60.000 malaikat. Nanti per surat. Kalau pian baca Yasin, man qara'a surat Yasin fa ka'anna khatamal Qur'an asra marrat.
Kalau pian bacaan Yasin kayak pahalanya khatam Quran 10 kali, baca Al-Ikhlas 3 kali, khatam Quran. Per surat ada nanti salat surat Tabarok, suratul Munjiyat, tunji sahibah min adabil qabri. Surat Tabarok adalah surat yang menyelamatkan orangnya dari siksaan kubur. Surat Waqiah, kecukupan, semuanya ada nanti per ayat. Ada kalau sampean baca ayat itu Allah doakan 70.000 malaikat. Pagi-pagi dibaca, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun," sampai akhir. 70.000 malaikat mendoakan pian mulai pagi sampai sore. Sore baca lagi, didoakan sampai. Nanti per huruf, bukan per ayat lagi, per huruf. Satu huruf 10. Kalau ndak punya wudhu pahalanya 25. Kalau dipakai sholat sambil duduk pahalanya 50. Nang sholatnya duduk 50 ini Pak, orang yang sehat. Nah, sehat pian sholat sambil duduk gaji 50. Tapi yang sakit gimana? Sholatnya duduk, gajinya tetap 100. Walaupun dengan karena duduknya bukan kehendak dia, duduknya karena sakit. Jadi kalau sholat sunnah boleh gua pian bertarawih umpamanya letih sudah, duduk aja sholat tarawih, jangan istirahat dulu, ndak sholat, jangan, duduk aja di belakang sambil duduk Allahu Akbar, biarin imamnya berdiri. Orang Rasulullah aja kadang sholat witir di atas onta. Jadi sholat sunnah itu gampang, enak. Malas juga pian sholat duduk berbaring. Wah kacau sholat di masjid berbaringnya. Boleh, tidak apa-apa, sholat sunnah itu enak, jangan ditinggal kalau sudah diamalkan. Nah maaflah ini, baca Quran kalau berdiri satu huruf 100, sementara satu kebaikan ini dari 100 diambil satu ini dibanding dunia beserta isinya masih baikan satu ini yang diberikan oleh Allah. Maka ini satu huruf 100, alif lam mim, 3 huruf alif lam mim 300. Bagus kalau bacaan Quran. Tapi maaf, umpamanya ulun jadi imam, ditanya mana amalan yang paling bagus baca Quran? Sholat. Kira-kira nih sholat subuh rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Besok maulah sampai bermakmum lawana. Subuh surat Al-Baqarah, rakaat keduanya surat Kahfi. Cocok sudah. Besok tidak ada yang mau berjamaah. Kenapa? Kepanjangan suratnya. Bagus, tapi maaf, tidak disukai oleh makmum. Imam itu yang sederhana, enak menurut Allah, benar sudah menurut Allah, disukai manusia, Allah senang. Itu artinya kita ngambil pemimpin dan mengerti keadaan rakyatnya. Apalagi subuh ditoleh mulai ujung sono sampai ujung sono, rata-rata orangnya berubah. Lah ya bujur, kalau belakangnya semuanya ibu-ibu bauban semuanya. Nah kalau bauban gini sholatnya yang enak, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, yang kira-kira sedang-sedang aja. Ya kalau paling panjang suratnya taruhlah 15 ayat, itu pun yang pendek-pendek, amma yatasaalun 1 ayat, kalau anin nabail azim 2 ayat, yang pendek-pendek gitu. Nah, kalau surat Baqarah kan kadang-kadang ada yang panjang-panjang. Ya, yang sedang-sedang. Menurut Allah benar, menurut jamaah benar, selesai. Diatur oleh Allah di dalam sholat ini. Dan ingat, ucapan sholat semuanya baik. Jadi kalau orang sholatnya benar, semua ucapannya baik. Isinya berdiri Al-Quran, ruku tasbih, berdiri i'tidal tahmid, sujud tasbih. Begitu di antara 2 duduk, di situ adalah doa. Doa apa? Minta ampun,
minta rahmat, minta tertutupi aib, minta rezeki, minta petunjuk, minta tak ampuni dosa. Ya, kalau 8 doa proposal singkat tapi semuanya dengan penuh kepadatan. Rabbi firli, ampuni ulun, itunya intinya hidup sudah. Hidup ini minta satu aja kita, minta surga tidak pantas. Orang kita tiap hari berdosa. Minta surga, orang ibadah itu pertolongan Allah. Pian bisa ke masjid ini karena pian lah, tidak. Satu, hati pian dibuka sama Allah. Berangkat ke masjid, dibuka hati. Belum tentu juga orang yang dibuka hati bisa sampai ke masjid. Kenapa? Sidin sakit. Ada orang sakit tuh, ya Allah, dengar adzan itu nangis. As-salatu khairum minan naum, bercucur air mata. Kenapa? Udah 3 tahun kada kawa ke masjid, di tempat tidur ada. Ya Allah, mulai dulu ulun semenjak muda ulun senantiasa ke masjid, hari ini ulun kada kawa. Ya Allah, nangis, sedih karena tidak bisa ke masjid. Dibuka hatinya tapi badannya tidak diperkenankan. Ada orang yang badannya sehat, hatinya tidak dibuka oleh Allah. Sehat, muda, kuat, dengar adzan dengar aja, malah ditambah selimutnya. Ya, kalau makanya doa Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Selesai sholat pian pegang dada pian, begitu bisa berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pian pegang. Allahumma inni ala dzikrik, ya Allah tolong ulun senantiasa ingat pian, wa syukrik, mensyukuri. Syukur di sini sehat badan pian, bisa melangkah ke masjid, dikasih iman, bersyukur. Wa husni ibadatik, dan bagus di dalam penghambaan ulun kepada pian. Nah itu syukuri. Jadi bisa sholat berjamaah bukan karena pian bisa sholat, karena pian kebetulan saat ini waktu ini ditolong oleh Allah untuk bisa sampai menghamba kepada Allah dalam kondisi berjamaah. Gitu, bukan karena kita. Makanya minta proposalnya Rabbighfirli, ampuni aja deh. Kalau di dalam sholat ini masih ada tersalah, di dalam ibadah kami masih banyak tersalah, cukup. Masalah surga itu urusan nanti. Kalau pian ngampunin, insya Allah pang tidak ada tempat lagi kecuali surga. Tapi untuk masuk surga sebenarnya kita tidak pantas. Makanan yang kita makan itu pun pemberian Allah, napas yang kita hirup itu pun pemberian Allah, tenaga yang kita pakai pun pemberian Allah. Terus menuntut apa lagi, kata Ibnu Athaillah, apalagi yang kau minta sama Allah, sementara semuanya pemberian Allah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya Rabbal alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Zikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم وفي سان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قبلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين